COVID-19 telah berdampak di seluruh aspek kehidupan. Salah satunya bidang pendidikan. Di bidang pendidikan terlihat bahwa kegiatan pembelajaran yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka atau langsung berubah menjadi daring. Hal ini berdampak bagi penyerapan ilmu pengetahuan oleh peserta didik. Dilansir dari kabar priangan.com, minimal terdapat 5 dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Di antaranya yaitu penguasaan teknologi yang masih rendah membuat pembelajaran tidak aktif dan tidak efektif. Lalu yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana yang membuat sebagian peserta didik kesulitan dalam mengikuti pembelajaran daring. Lalu yang ketiga, jaringan internet yang belum merata membuat sebagian peserta didik kesulitan mengakses internet. Lalu yang keempat, biaya yang cukup tinggi membuat sebagian keluarga yang ekonomi menengah ke bawah akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kelima, fokus siswa selama masa pandemi ini akan terpecah menjadi dua, yaitu memikirkan pendidikannya dan memikirkan risiko COVID-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Jamaluddin Ansari akan memanfaatkan data COVID-19 sebagai bahan pembelajaran matematika, sehingga peserta didik tidak hanya belajar matematika tetapi dapat mengetahui info terkini seputar COVID dan menyangkutkannya dengan matematika, sehingga pembelajaran semakin menarik, efektif, dan ilmu yang diperoleh akan semakin maksimal terserapnya. Nah, model pembelajaran ini akan mengambil data dari situs covid19.who.int, yang mana pembelajaran ini akan menyangkut terhadap grafik yang terdapat pada laman tersebut. Nah, mari kita mulai. Yang pertama yaitu adalah situasi global kasus yang terkonfirmasi. Terlihat bahwa grafiknya cenderung menaik yang terlihat pada layar. Nah, dalam pembelajaran matematika, hal ini dapat disangkutkan dengan persamaan kuadrat, yang mana secara umum persamaan kuadrat itu bentuk umumnya yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, sekarang kita akan mengkaitkan persamaan kuadrat dengan grafik, yang mana kita mencari persamaan kuadrat yang dapat mewakili atau menuliskan grafik tersebut. Nah, kita perhatikan sebagai contoh, saat kita buat persamaan kuadrat yaitu Y sama dengan 1/10X kuadrat, maka terlihat grafik seperti pada layar, yang mana belum mirip dengan grafik pada laman WHO tersebut. Tetapi saat kita membuat koefisien dari X kuadrat semakin kecil, maka grafiknya akan semakin mirip dengan laman WHO tersebut. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai wadah dalam pembelajaran persamaan kuadrat yang melibatkan COVID-19, sehingga peserta didik dapat mengetahui matematika yaitu tentang persamaan kuadrat dan juga tentang COVID-19. Lebih lanjut, dari halaman yang sama tentang kasus kematiannya, kita juga bisa belajar tentang persamaan garis. Nah, persamaan garis bentuk umumnya yaitu Y sama dengan AX ditambah B. Nah, sebagai contoh, jika kita buat persamaan yaitu Y sama dengan 1/2 dikali X atau setengah X, maka terlihat garis lurus, yang mana hal ini belum mewakili grafik pada laman covid19.who.int ini. Tetapi saat kita kecilkan kembali, kita minimalkan koefisien dari X, maka grafik yang kita peroleh akan semakin mirip dengan laman covid19.who ini, yang mana nanti guru dapat membuat hal tersebut sebagai bahan pembelajaran di kelas, sehingga seperti yang dikatakan tadi, akan peserta didik memahami matematika dan COVID-19 secara bersamaan.
Nah, hal ini juga dapat kita terus kembangkan dengan grafik-grafik lainnya seperti pada layar, yaitu grafik perbandingan data kasus COVID-19 antar benua, yang mana ada benua Amerika, Eropa, kawasan Asia Tenggara, kawasan Mediterania, kawasan Afrika atau benua Afrika, serta kawasan Pasifik Barat. Nah, terlihat beberapa grafiknya, yang mana grafik paling atas atau grafik dari Amerika yaitu membentuk suatu persamaan eksponensial, yang mana persamaan ini dapat dipelajari di mata kuliah kalkulus untuk tingkat mahasiswa. Lalu ada Eropa dan Asia Tenggara yang membentuk grafik persamaan kuadrat, serta grafik-grafik lainnya yang membentuk persamaan garis dengan berbagai gradien. Nah, hal ini haruslah dimanfaatkan sebagai wadah untuk mempelajari persamaan-persamaan dan grafik-grafik, baik itu persamaan eksponensial, persamaan kuadrat, dan persamaan garis. Nah, pengembangan pembelajaran ini dapat dilakukan oleh guru maupun pengajar sehingga membuat peserta didik semakin tertarik dengan matematika, dan di samping itu tetap mengenal corona dan mengetahui update terbaru seputar corona. Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai pembelajaran matematika berdasarkan data dari COVID-19. Sebagai penutup, ingat 3M, yaitu membasuh tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari segala malapetaka. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.